Selamat pagi adik-adik mahasiswa kedokteran. Hari ini Bapak menyampaikan kuliah pengantar toksikologi forensik, di mana kuliah merupakan bagian dari bahan ajar atau pembelajaran materi kuliah kedokteran forensik. Toksikologi merupakan bagian dari keilmuan Bapak sendiri. Baik, adik-adik, perkenalkan, saya Profesor Apoteker Dr. Renat Imadi Agus Gelgel Wirasuta. Saya menyelesaikan studi toksikologi forensik di Institut Kedokteran Forensik di George August Göttingen. Saya melakukan riset di sana terkait dengan interpretasi temuan hasil analisis pada kasus keracunan atau penyalahgunaan opiat dengan menganalisis temuan hasil, meningkatkan interpretasi, memaknai dari data-data analisis berdasarkan metabolisme dari heroin menuju monoasetil morfin, kemudian monoasetil morfin menjadi morfin dan morfin glucuronide di dalam tubuh. Nah, berdasarkan heroin ilegal yang mengandung kodein juga ada di dalam sampel heroin ilegal, sehingga kita menginterpretasikan mencari perbedaan laju dari kedua senyawa tersebut sehingga bisa diterapkan di dalam menyelesaikan masalah, di mana pada saat orang menggunakan heroin baik pada kasus kecelakaan lalu lintas maupun pada kasus kematian yang sering ditanya khususnya pada kecelakaan lalu lintas adalah waktu kapan orang menggunakan heroin, karena hukum di sana ketika orang menggunakan heroin akan ditanya sebelum atau setelah kecelakaan. Kalau sebelum kecelakaan dia terkategori pada driven under influence drugs, kalau setelah kecelakaan dia kategorinya adalah pertolongan kemanusiaan karena sakit. Nah, sehingga perbedaan hukumnya sangat luar biasa, di mana kalau sebelum kecelakaan dia maksimum bisa dihukum 5 tahun penjara, sedangkan sebelum kecelakaan hanya kena denda, setelah kecelakaan hanya kena denda 100 D-mark atau 50 euro. Nah, ini gambar yang adik-adik lihat adalah gambar saya ikut menangani kasus kematian dari almarhum Mirna. Di saat itu saya menjadi saksi ahli. Nah, baik adik-adik, toksikologi forensik itu definisinya adalah the application of the science to the law. Artinya, penerapan ilmu pada suatu hukum. Nah, bagaimana konteksnya? Adik-adik bisa lihat. Toksikologi forensik dapat dimengerti sebagai pemanfaatan atau penerapan ilmu toksikologi untuk kepentingan peradilan. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa ilmu toksikologi digunakan untuk kepentingan peradilan. Jadi, sedangkan ilmu toksikologi itu adalah ilmu yang menelaah tentang kerja dan efek berbahaya dari zat kimia atau racun terhadap mekanisme biologis suatu organisme. Nah, akhirnya kita perlu lihat histori, di mana Matthew Joseph Bonaparte Orvilla yang hidup sekitar 1787 sampai dengan 1853. Beliau dikenal sebagai Bapak Kedokteran Forensik Modern
karena beliau memainkan peranan penting dalam kasus La Fragance, yaitu kasus pembunuhan menggunakan arsen di Paris dengan metode analisis arsen. Ia membuktikan kematian yang diakibatkan oleh keracunan arsen. Nah, saat itu di desa kecil yaitu desa La Fragance, dilebohkan oleh kematian seorang juragan besar yang dimana istrinya pagi-pagi berteriak bahwa suaminya meninggal telah dibunuh menggunakan ilmu hitam atau black magic. Kemudian dia menuduh seorang dukun yang telah mengirimkan kekuatan gaibnya untuk melakukan tindakan kejahatan. Orfila adalah seorang doktor yang pertama kali mengambil ilmu kimia, jadi dia lulus sebagai doktor ilmu kimia, kemudian dia meneruskan juga studinya, tidak puas dengan doktor yang dia peroleh di ilmu kimia karena ketertarikan terhadap kedokteran, kemudian dia melanjutkan studi juga dari awal di kedokteran sehingga dia lulus sebagai dokter dan mendapatkan gelar doktor. Nah, dari situ dia tertarik pada kedokteran forensik. Dia memanfaatkan ilmu kimianya untuk melakukan analisis terhadap bahan racun yang diketemukan dalam mayat. Nah, saat itu dia curiga bahwa mayat itu bukan disebabkan oleh black magic kematiannya, melainkan dia temukan adalah ciri-ciri dari arsen, sehingga dia lakukan isolasi terhadap arsen dari tubuh korban atau saluran cerna. Nah, dari situ kemudian Orfila memberikan kesaksian di depan peradilan kota desa La Fragance, kemudian dengan menggunakan percobaan saat itu hewan coba yang diberikan arsen, yaitu senyawa yang diketemukan di dalam perut korban. Nah, akhirnya berhasil membuktikan di depan pengadilan bahwa kematian dari saudagar laki-laki ini tidak disebabkan oleh black magic. Nah, itulah tonggak awal dari ilmu toksikologi modern, dan juga Bapak Orfila dikenal sebagai pemantik terhadap hubungan dosis respon, di mana besarnya dosis di dalam suatu reseptor atau jumlah senyawa kimia di dalam suatu reseptor yang bertanggung jawab terhadap efek yang ditimbulkan. Nah, toksikologi forensik mencangkup terapan ilmu alam dalam analisis racun sebagai bukti tindak kriminal. Toksikologi forensik mendeteksi dan mengidentifikasi konsentrasi dari racun dan metabolitnya dalam materi biologi. Kemudian menginterpretasikan temuan dari analisis ke dalam suatu argumentasi tentang penyebab keracunan. Inilah pekerjaan dari toksikologi forensik secara menyeluruh. Nah, bidang kerja dari toksikologi forensik meliputi 1. Analisis dan evaluasi racun sebagai penyebab kematian. Kemudian analisis ada atau tidaknya alkohol atau obat-obat terlarang di dalam suatu cairan tubuh atau nafas yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku, menurunnya kemampuan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, tindak kekerasan atau kejahatan akibat penggunaan obat-obatan atau penggunaan doping. Analisis obat terlarang di darah dan di urin pada kasus penyalahgunaan narkotika, psikotropika, atau obat-obat terlarang lainnya. Baik, kita lanjut pada
Secara umum tugas toksikologi forensik itu Bapak katakan adalah membantu penegakan hukum dalam menegakkan kasus, melakukan analisis khususnya baik kualitatif maupun kuantitatif, dan kemudian menerjemahkan hasil analisis dalam suatu laporan, dapat berupa surat keterangan ahli, saksi ahli sebagai bukti dalam tindak kriminal di pengadilan. Kasus-kasus yang memerlukan pemeriksaan toksikologi forensik umumnya kematian akibat keracunan, dapat berupa kematian mendadak, kematian di penjara, kematian pada kebakaran atau kematian medis yang disebabkan oleh efek samping obat atau kesalahan penanganan medis. Kecelakaan fatal atau tidak fatal yang dapat mengancam keselamatan nyawa sendiri ataupun orang lain akibat pengaruh obat-obatan, alkohol, ataupun narkoba. Penyalahgunaan narkoba, kasus-kasus keracunan yang terkait dengan akibat pemakaian dari obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan, bahan-bahan berbahaya kimia lainnya yang tidak memenuhi standar kesehatan. Khususnya pada kasus ini disebut dengan kasus-kasus farmasi forensik. Tujuan analisis toksikologi forensik adalah melakukan analisis racun baik kualitatif maupun kuantitatif sebagai bukti tindak kriminal di pengadilan, membuat suatu rekaan atau rekonstruksi peristiwa yang terjadi sampai sejauh mana obat atau racun tersebut dapat mengakibatkan perubahan perilaku atau menurunkan kemampuan mengendarai kendaraan yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang fatal atau tindak kekerasan atau kejahatan. Dan di sini adalah racun-racun yang sering digunakan bagi adik-adik di kedokteran, khususnya nanti jika ingin mendalami patologi forensik atau kedokteran forensik, adik-adik harus memahami simptom atau gejala-gejala yang ditimbulkan daripada kematian akibat racun. Misalnya pada kasus Mirna yang disebabkan oleh cyanida, di mana kematian yang cepat, kulit merah, bau yang tidak sedap atau berbau almond. Nah, di sini keracunan akibat makanan tentunya yang dilihat adalah muntahan atau nyeri perut, atau juga asam kuat di mana terjadi terbakar, iritasi yang sangat dalam baik di bibir maupun sampai pada saluran gastrointestinal tract. Nah, semua ini adik bisa cari, adik bisa pahami, bisa googling. Nah, oleh kasus kematian yang disebabkan oleh racun, misalnya kasus kecelakaan atau kematian tidak sengaja. Di sini bisa dikatakan kecelakaan atau keracunan di rumah tangga, kecelakaan atau keracunan di tempat kerja, atau penyalahgunaan obat-obatan atau bunuh diri dengan racun, atau pembunuhan menggunakan racun. Nah, ketika kita sudah paham apa sih itu dari pengantar atau bidang kerja toksikologi forensik, sekarang ini Bapak sampaikan suatu subtema yaitu pengambilan sampel, transport, dan penyimpanan. Di sini merupakan kompetensi khusus dari patologi forensik atau nurse ketika dia bekerja pada toksikologi klinik. Yang perlu diperhatikan adalah tata cara pengambilan sampel harus sesuai dengan ketentuan. Ada Permenkes, ada Perka BPOM, juga ada SK dari Kapolri tentang tata cara pengambilan sampel. Nah, perlakuan pra-analisis ini merupakan sesuatu metode yang ditujukan untuk mendapatkan hasil yang valid dalam melakukan analisis toksikologi, sehingga diperlukan mengenali dari sifat dan stabilitas analit, sifat dan stabilitas dari matrik sampel, kondisi di mana kita melakukan analisis. Nah, maksudnya di sini laboratorium tersebut harus sudah terakreditasi dan mendapatkan SK penunjukan untuk melakukan analisis
sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Yang paling penting adalah pendokumentasian dengan lengkap di mana riwayat dari sampel itu sendiri dilengkapi dengan sumber dari sampel, tata cara pengambilan, penyimpan, dan penampilan dari sampel itu sendiri. Pada slide ini, Bapak menyampaikan variasi biologi yang sering berpengaruh pada hasil analisis toksikologi forensik. Misalnya, beberapa faktor yaitu variasi biologis seperti umur, psikologi, dan juga faktor-faktor pengambilan dari kondisi korban seperti postmortem analisis, di mana kita tahu bahwa postmortem analisis tidak selalu menggambarkan kondisi saat kematian karena banyak faktor yang terjadi, misalnya penurunan permeabilitas sel yang tidak dapat mempertahankan turgor sel sehingga terjadi redistribusi di antara organ, misalnya distribusi racun dari saluran cerna ke sistem sistemik atau sebaliknya. Kemudian juga dapat terjadi difusi pasif analit dari jaringan menuju cairan ekstraselular, atau menuju ke organ. Nah, di sini banyak faktor ini sangat menentukan dari kondisi-kondisi saat kita melakukan interpretasi dari hasil temuan analisis. Misalnya dari pengalaman yang Bapak dapatkan ketika menangani kasus Munir. Nah, pada saat itu ada seorang dokter yang ikut dalam penerbangan, yaitu Dr. Tarmizi, di mana beliau bisa menggambarkan kondisi kematian almarhum saat ditemukan pertama kali. Sudah ada lebam mayat. Nah, kemudian oleh almarhum Dr. Munim Idris menerjemahkan bahwa kematian telah terjadi 1 jam sebelumnya. Nah, dari situ seorang ahli toksikologi forensik melihat dari hasil analisis yang didapatkan di dalam tubuh korban bahwa tidak berpengaruh pada signifikan terhadap data-data yang diberikan. Nah, berbeda halnya pada kasus Mirna, di mana otopsi tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya parsial. Pada saat itu juga otopsi dilakukan setelah mayat dilakukan embalming atau diinjeksi, disuntik dengan formalin. Nah, sehingga berakibat pada flushing atau pencucian dari segala jenis racun yang ada di kompartemen sentral menuju perifer. Nah, sehingga kita tidak menemukan bukti-bukti dari analit di dalam cairan darah yang jumlahnya sangat sedikit kita temukan, baik di lambung maupun di tempat lainnya. Hal ini juga diakibatkan oleh sifat stabilitas dari analit itu sendiri, yaitu cyanida yang mudah terurai dalam waktu yang cepat. Nah, namun hasil otopsi pada otopsi parsial yang tidak berubah yang masih diamati, yaitu terjadinya korosif yang hebat di saluran gastrointestinal tract, yaitu di lambung, dari tenggorokan sampai dengan lambung. Nah, disinilah kita memerlukan kerjasama antara patologi forensik dengan toksikolog forensik, di mana patologi forensik harus menggambarkan semua temuan patologinya yang terkait dari efek racun itu sendiri. Nah, di sini Bapak memberikan gambaran bagaimana contoh-contoh dari variabel yang berpengaruh pada sampel, misalnya fisiologi, umur, jenis kelamin, berat badan, obat atau makanan yang baru saja dimakan, diet. Di sini circadian variation, kemudian menstruational cycle. Nah, di sini akan berpengaruh pada berbagai macam hormonal yang ada di dalam tubuh yang berpengaruh pada hasil analisis atau beberapa sampel obat ataupun analisis dari kimia klinik yang diberikan oleh sampel itu sendiri.
Ini faktor fisiologi seperti kehamilan, perubahan dari psikologi, perubahan dari yang berpengaruh pada beberapa dari peningkatan dari plasma konsentrasi, stres, dan obat-obatan yang telah diminum. Nah, hal ini perlu dicatat atau perlu diinformasikan dari hasil analisis atau hasil otopsi dari suatu kasus yang bisa juga diambil dari rekam medis seseorang. Nah, ini faktor-faktor ketepatan pengambilan sampel dan tempatan pengumpulan sampel pada wadah yang tepat. Nah, apabila mengambil sampel yang tidak tepat akan berakibat pada kesalahan dari sampel yang bukan sampelnya salah, melainkan konsentrasi yang ada akan berpengaruh. Misalnya pengambilan dari plasma dan serum, kita ambil baik dari arteri atau dari vena secara random dalam 24 jam. Di sini akan berpengaruh pada tingginya dari potasium di dalam serum pada plasma. Nah, kita bisa memikirkan apakah kita harus mengambil plasma atau serum, apakah kita ambil di intravenus, di arteri, atau di beberapa daerah lainnya. Nah, kasus kematian di mana kita akan mengambil sampel yang tepat. Nah, pengumpulan sampel yang tidak tepat, misalnya pada adanya enzim inhibitor yang mungkin mengakibatkan terjadinya reaksi enzimatis yang berkelanjutan yang dapat merubah beberapa konsentrasi yang ada di dalam sampel itu sendiri, atau lupa menambahkan anti clogging yaitu EDTA sehingga terjadinya penurunan plasma kalsium. Nah, hal ini banyak harus kita perhatikan sehingga yang perlu dicatat adalah SOP-nya. Atau terjadi hemodialisis akibat kesalahan dari pengambilan, atau terjadi selular kontaminasi. Nah, faktor-faktor ini sangat berpengaruh pada hasil analisis toksikologi forensik itu sendiri. Nah, di sini jenis dari sampel, penempatan dari sampel, kemudian misalnya pengambilan sampel selama infus atau obat-obat treatment yang digunakan sehingga akan berpengaruh juga dari beberapa kondisi sampel. Nah, adik-adik nanti bisa pelajari lebih jauh ketika adik-adik tertarik secara lebih mendalam pada keahlian atau kompetensi yang akan adik-adik tekuni nanti. Yang paling penting perlu diperhatikan ketika kita melakukan sampling dari suatu sampel adalah keamanan dan kesehatan dari si pengambil sampel. Nah, ini SOP-nya harus diperhatikan. Tujuannya adalah menghindari infeksi atau penularan penyakit kepada si analis. Sehingga diperlukan suatu pelatihan khusus gimana sampel itu diambil atau penanganan sampel di laboratorium. Nah, ini di bawah disampaikan beberapa jenis dari sampel klinik seperti adik-adik lihat ada cairan darah, kemudian ada cairan darah selain tubuh, kemudian ada beberapa hal yang menjadi nah, di sini beberapa jenis sampel klinik yang biasa digunakan dalam analisis toksikologi forensik seperti whole blood, yaitu adalah secara keseluruhan yang disimpan dalam minus 20 derajat, atau sel darah merah, sel darah putih, atau plasma, atau serum, atau cairan cerebrospinal, atau
cord blood. Nah, ini tergantung dari kebutuhan, tergantung dari sampel dan tujuan dari penegakan analisis, baik dia bertujuan untuk sampel klinis ataupun postmortem. Nah, di sini beberapa jenis sampel lainnya yang biasa digunakan, misalnya saliva khusus pada kecelakaan lalu lintas, lebih sering diambil sampel saliva dibandingkan dengan pengambilan darah, atau pada kasus pemerkosaan apabila diperlukan perlu mengambil vaginal swab, vaginal fluid, atau cairan vitreous honor yang sering diambil pada kasus-kasus kematian karena pada cairan ini tidak terjadi perubahan yang signifikan selama beberapa waktu untuk menggambarkan faktor metabolisme yang telah terjadi di dalam tubuh selama korban terpapar oleh racun. Organ-organ juga bisa diambil atau cairan expelled dari inhalated tergantung dari jenis keracunan yang terjadi, bisa berupa feses, keringat, atau urin. Di sini beberapa organ. Nah, misalnya rambut, kapan kita harus mengambil rambut? Rambut bisa diambil pada kasus penyalahgunaan narkotika untuk membuktikan apakah orang ini telah abuse atau edik terhadap narkotika, karena ketika dia menggunakan kesehariannya dalam kurun waktu tertentu, sebagian dari narkoba itu pasti akan terdeposisi di dalam rambut. Analisis narkotika di dalam rambut bisa menggambarkan bahwa orang ini telah mengkonsumsi narkotika dalam kurun waktu yang panjang. Yang paling penting di dalam sampel itu adalah jumlah yang diambil, kemudian jenis yang diambil, dan ketentuannya sesuai dengan aturan. Nah, di sini menggambarkan jumlah dan tata cara pengambilan yang harus dikerjakan. Nah, penyimpanan sampel dan pengawetan sampel itu sangat menentukan dari keberhasilan pengaruh dari analisis itu sendiri. Sampel semestinya ditempatkan dalam suatu wadah botol yang terlapisi dengan teflon agar tidak terjadi interaksi atau transfer dari analit dari sampel menuju kontainer atau botol itu sendiri, karena beberapa dari racun bisa sangat mudah berpindah atau terdifusi pasif menuju botol seperti plastik karena kelarutan sifat fisikokimia dari analit itu sendiri. Nah, kemudian dia harus tertutup rapat, kemudian di-seal, kemudian secara umum sampel biologi harus disimpan di dalam suhu 4 derajat atau minus 20 di dalam laboratorium, tujuannya untuk menjaga kestabilan dari analit dan sampel matriks sampel itu sendiri. Nah, pengambilan sampel dikerjakan oleh orang yang berkompeten dengan tata cara yang sudah ditetapkan sesuai dengan SOP-nya. Nah, di sini perlu digambarkan bagaimana sampel itu diambil. Jadi siapa yang mengambil, kemudian sampel harus ditempatkan pada tempat yang khusus, tujuannya untuk menjaga orisinal dari sampel, mencegah kontaminasi antar sampel, mencegah kontaminasi atau pengambilan analit oleh wadah. Pelabelan sampel dilakukan untuk mencegah tertukarnya sampel. Di sini sangat penting pelabelan seperti yang sudah dikerjakan di klinik, di mana sampel diberikan label barcode, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya ketertukaran atau mencegah chain of custody dari sampel itu sendiri. Penyimpanan sampel meliputi penyimpanan sampel dari tempat sampling menuju laboratorium, penyimpanan sampel di laboratorium, kemudian semua bertujuan untuk mencegah terjadinya penguraian analit, perubahan dari matriks sampel, yang dapat mengganggu proses analisis, sehingga hasil analisis bisa menjadi kurang tepat. Nah, ini beberapa aturan yang harus
kerjakan ketika kita ingin menjaga chain of custody dari suatu sampel, sehingga kita harus menambahkan nama, kemudian siapa yang mengambil, kemudian kapan dan waktunya kapan diambil, kemudian jenis spesimen, nomor spesimen, nama dari subjek, kemudian brief description atau informasi singkat dari spesimen, kemudian rekaman atau bukti yang membuktikan dari sampel itu sendiri. Nah, di sini sekarang Bapak masuk pada analisis toksikologi forensik. Apa sih analisis toksikologi forensik itu sendiri? Yaitu adalah analisis racun atau bukti fisik dan menerjemahkan temuan analisis ke dalam suatu ungkapan apakah ada atau tidaknya racun yang terlibat dalam suatu tindak kriminal yang dituduhkan sebagai bukti dalam tindak kriminal di pengadilan. Analisis toksikologi klinik di sini adalah dibutuhkan untuk melakukan analisis racun pada kasus keracunan yang bertujuan untuk memastikan diagnosis klinis, di mana diagnose ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan terapi yang tepat, cepat, serta lebih terarah sehingga ancaman kegagalan dari pengobatan atau kematian dapat dihindarkan. Nah, sekarang Bapak menampilkan langkah-langkah analisis toksikologi forensik, yaitu pertama penyiapan sampel, kedua melakukan analisis yang meliputi uji screening test, ketiga melakukan uji pemastian atau confirmation test dan determination test, yaitu penetapan kadar berapa jumlah analit dan apa saja yang diketemukan di dalam analisis itu sendiri. Nah, ini sangat penting. Kemudian kita mendapatkan data dari suatu analisis. Data analisis tidak bermakna apa-apa di pengadilan jika tidak dilakukan interpretasi. Dalam melakukan interpretasi diperlukan dukungan pemahaman atau kompetensi lain seperti ilmu farmakologi toksikologi untuk memahami farmakodinamik dari obat atau racun itu sendiri, kemudian farmakokinetik dan biotransformasi yang terkait dengan toksokinetik untuk memahami seberapa jauh terjadi metabolisme di dalam tubuh dan kapan kira-kira orang ini sudah terpapar oleh racun dan berapa besar sudah terpapar oleh racun. Nah, semua itu diterjemahkan dalam suatu surat bukti laporan berupa surat keterangan dan keterangan ahli. Nah, demikianlah Bapak sampaikan kuliah singkat terkait dengan analisis atau toksikologi forensik terhadap pemanfaatan di kedokteran forensik. Nah, di sini Bapak menggambarkan bahwa kompetensi toksikologi forensik tidak serta-merta bisa diperoleh atau disandang oleh seorang patolog forensik atau dokter, sehingga dia harus memahami kemampuan analisis. Sehingga kalau ketika Bapak studi di Jerman dulu, seorang dokter yang ingin menjadi patologi atau toksikolog forensik, dia harus kuliah dulu atau mengambil kuliah beberapa bidang di kimia analisis atau di farmasi. Berbeda dengan keahlian farmasi, dia bisa langsung mengambil master, kemudian melakukan riset PhD di kedokteran forensik terkait dengan toksikologi forensik. Setelah selesai dan selama proses penelitiannya, dia bisa mengikuti beberapa insit atau internship di beberapa sidang peradilan yang terkait dengan toksikologi forensik. Nah, di situ akan belajar kemampuan bagaimana melakukan interpretasi hasil atau membuat surat keterangan ahli berdasarkan kasus-kasus yang dihadapi. Nah, oleh sebab itu diperlukanlah suatu pemahaman yang jelas, kecakapan yang khusus
bagaimana seseorang bisa dikatakan sebagai ahli toksikologi forensik. Nah, demikianlah mata kuliah singkat ini. Terima kasih atas kesetiaan menyimak video ini, dan Bapak sampaikan jangan lupa subscribe atau like, atau jika berkenan share video ini kepada teman adik-adik yang ingin memahami secara singkat apa sih pengertian dari toksikologi forensik itu sendiri. Terima kasih banyak.